Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diary Danik Gembrot. Kali ini aku akan memperlihatkan video aku yang pulang ke rumah desa. Jadi sekitar dari rumah aku yang ada di Bojonegoro Kota itu 45 menit kalau kita ngebut ya teman-teman. Dan kita mulai ini pertama-tama kita ngelewatin hamparan sawah yang ditanduri padi alias lagi musim padi ya teman-teman di daerah aku, karena kan masih musim hujan jadi seperti ini suasananya, dan ini tuh udah mendung jadi kalau kelihatannya itu agak horor ya, apalagi kalau hujan deras, petir dan lain sebagainya. Itu aku kalau lewat sini tuh takut ya, karena kan dia alam terbuka kayak gitu. Dan kita mampir sebentar, kita beli pentol, apalagi kalau enggak pentol jadi kita oleh-olehnya, bukan oleh-oleh sih, tapi kita mau makan di perjalanan pulang karena dingin juga, ternyata angin kencang di perjalanan pulang kali ini. Dan ini tuh langganan aku udah lama banget, dan beliau itu pernah libur lama dan ini tuh baru jualan lagi kayaknya, aku nggak tahu, dan aku baru ketemu ini. Dan ini tuh tempatnya dan lokasinya itu depan Indomaret daerah Dander. Jadi setelah ini kita mau lanjut lagi, kita lanjut jalan, dan ini kita ngelewatin lampu merah yang udah nggak ada harga dirinya sama sekali. Karena apa ya, wes kayak nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Kita terobos bukan karena apa-apa ya teman-teman, tapi kalau kita berhenti malah kita yang ditabrak, karena aku itu pernah kayak gitu. Jadi kita lanjut aja, yang penting depan sama belakang aman lah ya. Kita udah biasalah, karena itu tuh anak akam sih kayak gitu. Dan tadi juga ada ngelewatin pemandian, itu juga salah satu wisata yang ada di daerah aku, di daerah Bojonegoro pastinya. Itu tadi namanya air Grogolan ya teman-teman. Dan kita lanjut jalan lagi, kita melewatin hamparan perkebunan tebu. Menurut aku sayang sih, karena dulu itu hutan jati semua, tapi ternyata separuhnya itu udah dialih fungsikan menjadi kebun tebu ya teman-teman. Dan seperti ini suasana yang horor, agak-agak mistis dulu itu ya. Dulu kala itu di daerah sini tuh ada pohon yang bentuknya itu seperti 5 jari teman-teman, dan konon katanya 5 jari itu adalah kutukan. Dan setelah 5 jari itu pernah ditebang oleh manusia yang serakah, akhirnya manusia itu meninggoy teman-teman, katanya sih. Aku juga nggak tahu pastinya. Dan itu dulu pernah viral banget di zamannya, karena dulu tuh nggak ada HP, internet dan lain sebagainya, itu jarang ya teman-teman. Jadi kayak cerita-cerita mistis itu pasti ada lah ya. Dan sampailah ini di jalan yang turun tadi, itu tuh jalan Belanda aku dulu nyebutnya, karena setelah turunan itu tuh ada jembatan yang dulu dibuat Belanda, yang kecil banget jembatannya. Dan finally sampai rumah aku yang gelap gulita tapi indah membahana ini. Bukan kita, rumah di desa yang kayak gini tuh udah bagus banget teman-teman. Kalau kita mau minta PKH itu pasti nggak dapat, karena rumah kita itu udah bagus banget, walaupun isinya itu lansia, tidak punya suami, sendirian, itu pasti tidak bisa. Curhat deh gue. Dan setelah sampai kita benerin sih, aku bantuin ibu aku. Dan selalu seperti itu ya teman-teman, selalu kalau aku itu pulang pasti yang aku kerjain di sini pasti yang nambuan itu ngebantu ibu aku buat jualan besok. Dan ini aku lagi motek-motekin kangkung yang layu, udah kayak muka aku letoy banget. Nggak tahu kenapa ibu aku itu dapat kangkung dari mana sampai udah layu semua, udah kayak 5 hari di rumah. Tapi katanya itu baru tadi pagi, tapi kenapa kok layu ibu? Ya wis lah ya, kita bantu sebisanya. Ada adik aku juga di rumah, jadi sekalian aku pulang kali ini tuh kayak momen buat kumpul. Kenapa nggak pernah pulang, kenapa jarang pulang, padahal kan deket, cuma 45 menit. Kalau aku pulang, ini alasan yang sebenarnya ya teman-teman. Kalau aku pulang
dagangan ibu aku tuh nggak ada yang ambil karena ibu aku tuh naruh dagangan di dekat rumah aku yang ada di kota Bojonegoro. Jadi kita bagi tugas, pagi ibu aku tuh nganter dan di dua tempat ya teman-teman. Jadi satu tempatnya itu ngambil jam 1 siang, ngambilnya itu jam 1 siang, dan yang tempat kedua itu ambilnya jam 5 sore. Bayangin kalau aku setiap hari PP 45 menit dari rumah Ngasem, itu kalau kerjaanku nggak bentrok sama kerjaan aku oke lah ya, tapi kalau bentrok kan nggak bisa juga kayak gitu loh. Jadi kenapa aku jarang pulang ya karena itu. Dan sekarang ibu aku juga cuman nganter pagi aja, nggak ngambil yang sore karena ibu aku beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu kalau nggak salah itu habis kecelakaan jatuh dari motor. Jadi kita mutusin kalau yang sore itu nggak usah diambil sama ibu aku, alias aku tandon di rumah aku kayak gitu. Jadi kita pagi baru COD-nan, dan lauk pauk yang dititipkan yang masih itu biasanya juga dibagi-bagikan, kadang juga aku makan sendiri kayak gitu, yang bisa diolah kita olah lagi. Karena itulah aku jarang pulang Besti, bukan karena males, tapi emang karena kendala kita berbagi tugas kayak gitu. Kenapa Mbak nggak ibunya nggak usah kerja aja? Pengennya seperti itu Besti, pengennya itu seperti itu, tapi kan itu syaratnya aku harus kaya raya. Tapi berhubung saya itu belum kaya raya, jadi ibu aku masih harus berusaha sendiri karena anaknya itu juga hanya bekerja ya, bekerja toko sama parkir, jadi bisa ngasih tapi hanya sedikit. Kenapa nggak diboyong ke Bojonegoro? Kembali ya teman-teman, orang tua itu nggak kayak hidup di rumahnya, jadi kayak ya udah dinikmatin dulu apa yang bisa dilakuin, anggap aja ini olahraga dan juga happy-happy aja. Dan sekian dulu video kali ini, semoga teman-teman suka sama video yang aku buat ya teman-teman, dan next aku akan memperlihatkan seperti apa kegiatan aku di rumah aku yang ada di desa lagi. Dan see you di video aku lainnya teman-teman, bye bye. And jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku ya teman-teman. Aku mau ambil dagangan dulu dan see you teman-teman. Bye-bye.